Udah. Tadinya tuh aku mau pulang tanggal 20-an. Tapi karena WhatsApp berdering terus, jadi udah deh aku pulang dulu deh gitu. Kak, benar nggak sih berarti kemarin yang favorit tempat-tempat di sana apa Kak, yang kemarin? Atau makanannya mungkin apa? Duh, di sana tuh atmosfer udaranya juga enak ya. Jadi kemarin tuh aku bener-bener puas-puasin napas. Ya kan, aku ke Swiss juga kemarin. Ya Allah, napas kayaknya paru-paru bersih deh gitu kan. Plong gitu ya? Plong, lihat lihat langit biru setiap hari ya kan. Kalau di Jakarta kan udah Oh lupa ya. tuh langit warna apa sih gitu kan. Abu-abu. Sampai lupa, sampai abu-abu ya. Jadi ya setidaknya lebih sehat ya. Lebih sehat, jalan banyak, badan jadi banyak gerak. Terus ya kalau misalnya makan aku juga nggak khawatir ya karena aku bawa apa namanya bawa sambel. Jadi mau makan apapun tuh pakai sambel, ada sambel terasi, ada sambel ijo gitu. Jadi nggak ada halangan sih. Lagi pula di Paris kemarin kan ada banyak restoran Indonesia. Aku sempat mampir ke restorannya Raffi, Lenusa, makanannya enak banget dan banyak warung-warung lagi masakan Indonesia yang aku cobain. Jadi ya udah bener-bener feels like home ya gitu. Jadi orang Indonesia juga banyak dan aku sempat nyoblos juga kemarin di Oh Paris. iya, pengalaman Tanggal nyoblos ya. 10 tuh aku kemarin nyoblos. Bener-bener ketemu masyarakat Indonesia yang ada di sana. Mereka bilang, Kak Igun udah tinggal di Paris ya? Hah? Padahal sebelum tinggal di sana. Jadi ya memang kemarin momen pemilu itu memang aku nggak mau kehilangan kan. Aku pengen kasih hak suara aku gitu. Jadi aku tuh masih ada bekasnya. Pengalaman nyoblos di luar negeri itu sudah Ya pernah sebenarnya Kak? agak repot ya karena harus ada surat pindah gitu kan, tapi kan diurusin kelurahan sini juga oke dan kebetulan sama teman-teman kedutaan di Paris di Prancis juga kan juga baik gitu. Jadi ya diberikan kelancaran lah gitu karena kan aku pulang kemarin baru tanggal 16 kan. Jadi ya nggak mungkin untuk nyoblos di Jakarta gitu. Jadi aku tanggal 10 kemarin udah nyoblos duluan. Berarti Kak itu sudah prepare ya, memang sudah hitung-hitung di sana Udah. akan Tadinya tuh aku mau pulang tanggal 20-an. Tapi karena WhatsApp berdering terus, jadi udah deh aku pulang dulu deh gitu. Kak, benar nggak sih berarti kemarin ke Paris selain ada kerjaan yang memang momen healing kakak ya, Ya, untuk quality time, untuk me time deh kata ya, misalnya dari kemarin-kemarin permasalahan yang kemarin benar ya. ya berarti Kak ya. Ya bener lah. Jadi ya ternyata memang dimana kita bisa nemuin diri kita, kesenangan kita itu dengan kita sendiri ya. Jadi di sana itu nggak terlalu main sosmed, nggak terlalu ya aku kan cuman berdua sama asisten aku gitu kan. Jadi ya bener-bener relax gitu. Kepala tuh bener-bener enak aja gitu. Ya walaupun ada pekerjaan kan semua pekerjaan bisa bisa lewat handphone ya. Jadi ya aku rasa memang momen healing tuh setiap orang punya caranya masing-masing. Kebetulan Kak Igun tuh nggak suka pemandangan sebenarnya. Aku tuh misalnya aku kalau ke gunung aku alergi, ya Iya kan kan? ke laut kulit aku hitam. Nah aku tuh kalau healing harus ke perkotaan. Aku tuh seneng yang rame, banyak Oh, orang, suara mobil, lihat negaranya berarti Kak ya. gedung. Kalau Aku orang kan tuh pengennya orang kan pengen yang tenang-tenang. Aku tuh betul. healing aku tuh memang gedung. Aku kalau kemarin ke Swiss lihat pemandangan, pala gue pening, nggak demen lihat danau, lihat apa tuh aku nggak dapat kenyamanan di situ. Tapi kalau aku jalan, walaupun nggak belanja, lihat toko Iya, kiri iya. kanan, tuh aku seneng aja kayak kayak banyak masukan nih. Aku nih di sana tuh aku selalu bawa buku gambar kan. Iya Kak, boleh. Nih aku selalu bawa buku gambar nih. Aku tuh selalu gambar tuh. Aku selalu jangan dilihat ya karena ini koleksi yang akan Oh, gitu. oke, Aku siap Kak. selalu aku selalu kemana-mana tuh harus bawa spidol, harus bawa buku gambar, terus semua tuh aku gambar dan langsung di foto. Jadi kayak kemarin aja yang baju Bunda Feni itu dari Makassar, aku desain dari sana, pengerjaan dari sana. Jadi pas ini baru ketemu bajunya jadi. Jadi aku tuh punya pemikiran dimanapun aku kerja tetap bisa karena dengan kemajuan teknologi itu kita bisa kerja dari handphone gitu. Oke Kak, berarti udah ada rencana untuk tema Ramadan dan Lebaran tahun ini Oh, apa? Kalau Ramadan kan memang aku udah keluarin ya. Aku udah keluarin kemarin di bulan Februari. Jadi kalau mau tahu tren fashion Lebaran itu memang sudah ada dan udah ada di store udah jualan. Bahkan udah ada beberapa koleksi yang sold out gitu. Jadi aku nggak pernah kayak mau masuk puasa tuh baru jualan tuh aku nggak mau. Jadi aku biasanya 2 bulan sebelum puasa aku udah jualan dulu gitu.
Lihat YouTube aja deh. Jadi aku kalau tema Lebaran ini aku tuh balik ke masa kecil aku pernah di Rusia. Jadi motif yang aku pakai tuh motif-motif Rusia gitu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan nggak ada yang sama dengan koleksi itu gitu. Dan aku waktu itu show-nya di hari Rabu, hari Jumatnya bajunya udah ada di store. Kayaknya memang volume 1 juga udah sold out ya gitu. Jadi aku tinggal pas bulan puasa tinggal roadshow ke store-store manja aku aja Oke, satu gitu. lagi Kak, soal perubahan bentuk wajah Kakak yang mempertahankan brewok. Kemarin kan ada di postingan itu Jadi apa sih Kak? jadi kan kemarin tuh aku ngerasa bahwa dagu aku terlalu panjang, jadi aku buang gitu. Aku nggak ngerti sih, aku jadi kayak pengen pengen nggak menjadi pusat perhatian orang aja gitu. Jadi aku kayak pengen mengembalikan bentuk aku ke yang dulu gitu. Tapi banyak komen positif loh aku baca Kak. Dan Aku ini sekarang alhamdulillah udah nggak baca komen sih Beb. Jadi aku diajarin sama Pak Ridwan Kamil, kalau abis posting nggak usah dilihat lagi. juga ya Kak. Tapi masih gatel sih, masih ada masa-masa Kepo transisi, ya. masih kepo, aku masih baca. Tapi harusnya kata dia, udah kalau habis posting udah nggak usah dilihat lagi gitu. Kalau itu berarti tapi lebih nyaman ya sama penampilan yang seperti ini ya Kak. Iya kan aku Atau yang sekarang nggak, kalau kalian nggak datang ke butik, aku mungkin nggak akan ada di TV dulu gitu kan. Jadi ya iya. udah menjalankan hari-hari kan nggak di depan kamera juga. Paling aku bikin vlog dan apa gitu. Oke. Gitu. Makasih banyak ya. Sama-sama. Makasih lagi kalau kata-kata rumah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Alhamdulillah, dari awal kita mendapatkan wakaf di sini. Ini luas tanahnya kurang lebih 250 meter. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, Pondok Pesantren Tahfiz Quran dipertemukan dengan beliau, dengan Kak Igun atau Kak Ipan Gunawan, yang alhamdulillah sampai saat ini beliau terus support ya, memberikan biaya untuk kelancaran pembangunan seperti yang tadi kita lihat bersama. Sejauh ini alhamdulillah dengan izin Allah terus berjalan. Oke. Untuk sampai saat ini sudah berapa persen sih Ustaz pembangunan dari pesantren ini? Sudah kurang ini, lalu kurang lebihnya akan masih apa yang masih dibutuhkan mungkin? Eh, Kalau di persen barangkali baru sampai 45% ya. Ini kan yang bawah alhamdulillah sudah bisa diisi, cuma tadi yang atas masih segitu adanya. Kemudian yang kedua, karena yang santri putra itu kita belum punya kamar mandi dan dapur kotor, dan juga untuk kamarnya atau tempat tinggalnya staf asatid para pengajar, nanti kita insya Allah di sebelah sana kita akan lanjutkan pembangunannya untuk kamar mandi santri putra dan dapur kotor, kemudian untuk asrama atau tempat tinggalnya para asatid staf pengajar. Oke. Kurang lebihnya ada berapa santri sih Ustaz untuk yang perempuannya dan laki-lakinya? Total keseluruhan untuk sampai hari ini kurang lebih ada 85 santri putra putri ya. Usianya dari SD, SMP sampai SMA. Oke. Nah, untuk anak-anak sendiri gimana Pak Ustadz ketika mereka, kan tadi saya wawancara Kak Idun katanya kan sebelumnya kan lahannya itu kontrak atau seperti apa gitu ya. Nah, ketika anak-anak tahu bahwa sekarang sudah ada lahan yang mumpuni, sudah bisa belajar dengan tenang, gimana respon dari anak-anak Pak Ustadz? Alhamdulillah betul apa yang disampaikan Kak Igun. Zuratul Quran itu pertama berdiri sampai hari ini ada di Gang Sukun ya. Itu kita semua lahannya sewa dan sewa sampai ini sewa. Alhamdulillah ketika ini sudah dibangun sama Kak Igun, anak-anak sangat gembira sekali dan saya sangat bersyukur sekali atas apa yang selamanya diberikan Kak Igun. Anak-anak sendiri berarti senang ya Pak Ustadz kan ketika mendengar akan menempati tempat baru. Mereka semangat nggak Pak Ustadz untuk Masya Allah, saya nggak bisa bicara itu. Mereka senang sekali, semangat sekali. Dan kalau ke sini mereka udah nggak mau pulang ke sana lagi sebetulnya. Iya, tidur di sini. Alhamdulillah memang setiap malam Sabtu kita adakan pengajian di sini, bacaan surah Yasin dan kita mendoakan khusus untuk Kak Igun. Kita doakan sama.
Betul, artinya saya juga sama harapan doanya seperti itu. Keinginannya Ramadan kita sudah bisa pindah ke sini, tapi saya juga kurang yakin ya kalau emang Ramadan bisa diisi karena di lantai 2 tadi misi. Kalau saya bilang masih 30%, itu baru di Aceh dan di Pelamir. Tapi ya tidak menutup kemungkinan ketika Allah berkehendak, insya Allah mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Oke. Kalau tadi Kak Gun juga cerita katanya anak-anak pas ketika kesini mereka inisiatif sendiri ya bantu-bantu apa, padahal kayaknya juga sebenarnya tidak memperbolehkan, tapi karena keinginan mereka yang begitu excited gitu ingin cepat-cepat mungkin tempat mereka terjadi gitu, jadi mereka ikut turun langsung, benar nggak sih Mas? Betul, anak-anak subhanallah kalau ini ada pengecoran terlebih saja. Pengecoran mereka antusias luar biasa karena emang sangat senang sekali. Dan emang mereka sejujurnya pengen buru-buru ke sini. Dan saya juga pernah 2 kali sampai ditegur sama beliau sama Kak Igun. Tegur sama Igun masalah anak-anak di malah itu saya nggak merintah ya, inisiatif mereka sendiri aja karena mungkin di sana kan tepatnya seperti itu, Terbatas ya. terbatas. Oke, Mas Nat, kalau misalnya ini kan akan ditonton ya banyak orang, terus ada anak-anak mungkin yang punya kemauan ingin belajar di pesantren Zuratul Quran, itu ada persyaratan khusus nggak sih Pak Ustadz? Atau bagaimana sih supaya bisa bergabung gitu di rumah belajar ini? Alhamdulillah doa dan cita-cita saya dari awal mendirikan lembaga pesantren Ziratul Quran ini, saya doanya moga-moga Ziratul Quran sampai akhir hayat saya sama diteruskan sama siapapun, terlebih dari keturunan saya, mereka semua free untuk yang yatim atau piatu itu syaratnya hanya menyantumkan surat kematian ya, mohon maaf ya, surat kematian apa ayahnya udah meninggal, ibunya meninggal, itu saja sih, nggak ada surat atau syarat-syarat yang lain. Kalau yang untuk duafa, alhamdulillah dari awal kita selektif ini benar-benar duafa enggak. Kalau emang layak benar duafa, kategori duafa, bahkan kita bentuk tim untuk survei karena ini kan betul, karena ini kan santri semua notabene dari luar daerah ya. Bukan dari sekitar Depok atau Tangsel ini, kebanyakan dari daerah Sukabumi, Banten. Oke. Terakhir Pak Ustadz, mungkin apa sih harapannya untuk Pak Ustadz ini, untuk Kak Igun ya yang sudah mau berbagi rezeki, bisa membangun rumah Kak ini, dan khususnya untuk anak-anak nih Pak Ustadz, kedepannya supaya mungkin anak-anak bisa tambah semangat belajarnya, menghafal Al-Qurannya semakin rajin seperti Pak Ustadz. Harapannya moga-moga Ziratul Quran menjadi wadah ya atau wasilah agar mereka-mereka yang anak-anak yatim, piatu dan duafa ingin punya semangat giroh belajar yang tinggi, mereka terus semangat untuk meraih mimpinya dan cita-citanya. Kemudian untuk Kak Igun, subhanallah, Kak Igun itu orang baik. Beliau sangat banyak membantu Ziratul Quran dan mungkin pastinya di tempat-tempat lain. Harapan saya dan doa saya yang terus saya panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala bersama santri, Kak Igun selalu sehat, dimanapun berada beliau ada dalam lindungan Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang menjadi harapan beliau, cita-citanya dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk anak-anaknya harapannya ya moga-moga mereka jadi generasi Qurani, ya, menjadi estafet perjuangan para ulama, para kiai untuk terus bisa berdakwah mensiarkan agama Islam. Oke, Terima kasih. makasih. Kita ngobrol dulu Pak Ustadz. Ya, biar ada gambarnya. Ngobrol kakak. Iya. Kakak. Oh iya. Gak sabar. Mudah-mudahan Pak Ustadz cepet jadi ya Pak Ustadz. Ya penting nggak apa sesuai target. Iya amin amin. Amin. Saya melihat tayangan ini terus minta doanya agar proses pembangunan pesantren Quran terus Amin. Amin. Insya Allah. Masya Allah. kamar mandi, dapur kotor dan asrama asapnya juga tetap terlaksana. Kalau donaturnya udah donatur tetapnya udah banyak ya Pak Ustadz? Maksudnya ada aja ya? Alhamdulillah kalau saya bilang dengan tetap ada. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan deh.
kalaupun memang nanti Allah belum berkehendak puasa belum rapi ya nggak apa-apa ya Pak Ustadz, jangan kecil hati. Tapi adik-adik tuh kayaknya udah pada semangat ya Pak Ustadz. Subhanallah. Kemudian